Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pelatihan tentang hukum yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Dudung Amadung Abdullah SH.MH. Kepada Bapak Profesor Dudung, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, terutama yang kami hormati Direksi PT Gilan Group yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ada Pak Yanto, Pak Yandi, serta kawan-kawan sekalian, ada Bu Ayu, double Ayu ya, Bu Ayu, kemudian ada Pak Arif juga. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk beliau-beliau. Kemudian juga saya sampaikan salam hormat pada kawan-kawan sekalian, peserta training hukum pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Dudung Amadung Abdullah. Saya setahun ini ditunjuk oleh PT Gilan Group untuk menjadi legal corporate dari perusahaan kita yang kita banggakan ini. Perusahaan dalam hal ini mempunyai tanggung jawab dengan ditunjuknya tim legal ini. Yang pertama, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada seluruh karyawannya, seluruh pimpinannya, terutama dalam bidang hukum, sehingga seluruh direksi dan karyawan memahami aturan-aturan yang berlaku dan berkembang di negara kita yang tercinta ini. Yang pertama dari edukasi, kemudian yang keduanya adalah advokasi. Jadi nanti, naudzubillahi min dzalik ya, jika ada permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut masalah perusahaan dengan pihak luar maupun dengan pihak internal, maka yang diminta untuk menyelesaikannya adalah kami dari tim hukum dari kantor hukum DRDR Dr. Dudung dan rekan. Jadi yang pertama adalah edukasi, itu bentuk tanggung jawab, sehingga kalau bahasa Indonesianya barangkali sedia payung sebelum hujan. Yang keduanya adalah advokasi, melindungi perusahaan, baik ketika bermasalah dengan pihak luar maupun ketika ada dinamika yang terjadi di tingkat internal, maka penyelesaian itu yang akan dilakukan oleh tim lawyer. Dan alhamdulillah dalam beberapa waktu yang lalu, beberapa perkara yang menyangkut dengan pihak luar itu alhamdulillah sudah kita tangani, dan ada juga dinamika yang terjadi di internal PT Gilan Group. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas kita dari tim hukum ini melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi perusahaan ketika perusahaan mendapatkan fitnah atau disebutkan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Atau juga rehabilitasi terhadap karyawan dan direksi yang ketika mereka menjalankan tugas dalam menjalankan visi perusahaan, kemudian bersentuhan dengan hukum, sehingga kemudian perlu kita rehabilitasi. Dan yang ketiganya, yang keempatnya adalah tugas kita melakukan legislasi. Aturan-aturan hukum, perjanjian-perjanjian MOU yang akan dilakukan dengan pihak luar, serta draft-draft yang ada di tingkat internal itu diselesaikan oleh tim hukum. Dan alhamdulillah selama ini sudah berjalan. Kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat yang berbahagia, meskipun kita bertemu di dunia maya, tapi mudah-mudahan tidak akan mengurangi keberkahan di antara kita sekalian. Nah, materi yang akan diberikan dalam edukasi hukum pada kesempatan ini adalah tentang Undang-Undang ITE. Kemudian nanti pekan berikutnya itu akan kita bahas tentang penipuan dan penggelapan. Nah, kita mesti membedakan antara penipuan dan penggelapan serta bagaimana implikasi dan akibat hukumnya. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan bahas tentang perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa hukumnya adalah PMH, kegiatan-kegiatan PMH. Dan
pada pekan yang keempat, kita akan mencoba melakukan pendalaman. Artinya, dari seluruh materi yang sudah disampaikan, nanti kita akan coba brainstorming, kawan-kawan sekalian dengan kami dari tim hukum, nanti itu akan lebih banyak diskusi. Meskipun pada kesempatan setiap materi juga di ujungnya akan dilakukan diskusi. Kawan-kawan sekalian yang akan memberikan materi pada kesempatan edukasi hukum untuk seluruh karyawan, ada 2 orang, saya dengan Abang Pahrul. Kebetulan pada kesempatan siang hari ini juga turut hadir dalam forum kita kali ini. Nanti pekan depan insya Allah gilirannya Abang Pahrul. Beliau juga adalah seorang advokat, pengacara. Dulunya mahasiswa saya, kemudian ketika saya membangun sebuah firma hukum, ikut serta di dalamnya. Ketika saya juga membangun LBH di beberapa LBH, Bang Pahrul juga ikut serta di dalamnya. Kawan-kawan sekalian, terutama para direksi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang yang selama ini kita dalami, kawan-kawan sekalian, dan selama ini menjadi sebuah media bagi perusahaan kita dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya. Saya ingin menampilkan dulu tampilan yang sudah saya siapkan. Mohon berikan informasi apakah muncul Bapak dan Ibu saudaraku sekalian? Sudah Iya, muncul. Pak, terlihat. Ada, baik ya. Baik. Bapak dan saudaraku sekalian, kita pada kesempatan siang ini akan berdiskusi tentang bagaimana cerdas menggunakan media sosial, upaya menghindari jebakan kriminalisasi. Ini foto saya waktu masih muda, sekarang sudah agak tua. Baik, sahabat-sahabat sekalian, di era digital ini, tadi disampaikan juga oleh Pak Yanto, era informasi ini membuat informasi begitu deras, masuk memenuhi diskursus ruang publik, bahkan kemudian memasuki juga ruang-ruang private. Dulu kalau kita mau melihat berita, waktu saya masih kecil ya, mungkin saya seumur dengan Pak Yanto dan Pak Yandi ya. Waktu kita masih kecil dulu, kalau ingin melihat berita yang sifatnya dunia, itu harus menunggu jam 9 malam, Pak. Namanya Dunia Dalam Berita. Kemudian berkembang lagi. Nah sekarang tidak menunggu Dunia Dalam Berita jam 9 malam. Karena setiap saat bisa diakses, bahkan ketika bangun tidur, kita sudah mendapatkan informasi. Pak Yandi ngirim WA kepada saya, umpamanya Pak Yandi mengirimkan informasi tentang kejadian yang ada di luar negeri. Dikirimkan linknya kepada saya dan kemudian saya bisa membuka. Demikian hanya saya bisa mengirimkan kepada Pak Yanto, kepada Bu Ayu, kepada Pak Arif, kepada Mbak Fitri. Saya kirimkan seperti itu. Jadi sangat deras sekali arus informasi pada saat sekarang ini, bahkan kemudian memasuki ruang-ruang private, Nah, ini menjadi sebuah kesempatan. Ketika media sosial menjadi sebuah media yang transformasi elektronik yang paling cepat, itu banyak yang menggunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang positif. Ada yang untuk transaksi bisnis, ada yang untuk media dakwah, ada untuk saling memotivasi dan lain sebagainya. Nah, ini digunakan juga oleh perusahaan kita sebagai media bisnis, transaksi bisnis. Kita bisa mengiklankan kampus yang ada di Maumere, umpamanya, yang ada di Kupang, yang ada di Jambi, yang ada di Kalimantan Timur, dengan perangkat elektronik yang ada di Jakarta, yang ada di Cibinong. Sehingga kemudian bisa tersiarkan. Dan tersiarkannya bukan hanya lokal, tapi seluruh Indonesia. Ini dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu sisi positif dari media informasi sekarang ini, media sosial sekarang ini. Nah, namun kemudian tak jarang arus informasi yang deras ini, kita tidak bisa mengklarifikasi apakah berita yang datang pagi hari ini benar atau tidak. Kita juga tidak bisa mengklarifikasi apakah berita yang masuk ke dalam handphone kita ini, ini berita yang valid atau hoax, gitu kan? Hoax. Karena dengan gampangnya berita, maka setiap orang bisa membuat berita tersendiri, bisa membuat sendiri. Orang sekarang untuk membuat terkenal, menjadikan terkenal tidak perlu televisi. Kalau dulu perlu diliput oleh televisi, perlu wartawan, segala macam. Sekarang semua orang bisa menjadi wartawan, semua orang bisa menjadi kameramen, dan semua orang bisa menjadi artis.
dengan transaksi elektronik yang demikian cepatnya. Kita seringkali melihat banyak orang-orang yang menjadi artis dadakan dan terkenal gitu. Karena dadakan juga terkenalnya, dadakan juga kemudian hancurnya. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengiklankan Odading, ya, mendengar Odading sampai kemudian terkenal dia, sampai Odadingnya terkenal antri, Pak, antri. Orangnya juga yang mengiklankan juga terkenal. Sekarang enggak, diusir-usir dia mau mengiklankan karena bahasanya yang kurang bagus. Odadingnya juga biasa-biasa aja sekarang. Nah, artinya kemudian informasi itu demikian cepat. Banyak, ada yang benar, ada juga yang hoax, Nah, seringkali juga informasi yang terjadi dengan menggunakan media sosial ini sebagai alat untuk aktualisasi diri. Buat aktualisasi diri. Orang nongkrong di warung kopinya agak keren dikit, di-upload. Di-upload. Kemudian nongkrong di mana, di tempat-tempat yang bergengsi gitu, di-upload. Nongkrong di pantai, di mana segala macam. Sehingga saya bisa mengetahui hari ini Mbak Fitri ada di mana, bisa ketahuan. Dari apa? Dari postingannya, baik itu di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya gitu. Demikian halnya, saya bisa memantau, semua orang bisa memantau di mana Pak Yandi sekarang ini. Nah, di mana kemudian Pak Arif sekarang ini. Maka saya seringkali kalau memposting itu saya sudah tidak ada di situ gitu. Pokoknya saya sekarang lagi ada di Jakarta. Maka setelah saya bergeser baru kemudian saya posting gitu. Jangan sampai ketahuan saya ada di situ. Itu sudah terjadi. Maka seringkali juga Pak Arif bertanya kepada saya, Abah lagi di anu, yang enggak, itu hoax gitu. Karena saya sudah nggak ada di situ gitu. Nah, seringkali juga ini menjadi aktualisasi yang overdosis. Orang hal-hal yang sepele aja kemudian di posting gitu. Orang pulang ke rumah, di rumahnya nggak ada makanan, langsung diposting nggak ada makanan. Kemudian mati lampu, langsung diposting. Ini adalah aktualisasi yang overdosis. Dan seringkali juga orang tergelincir karena hal-hal yang sepele ini. Orang marah, seseorang marah karena mendapatkan yang pelayanan yang kurang baik umpamanya di sebuah toko, kemudian diupload. Nah, kemudian apa? Dihujat oleh netizen dianya karena tidak adil dalam menyampaikan sebuah peristiwa. Nah, seringkali ini aktualisasi yang overdosis dan bisa menggelincirkan orang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat, ini saya mesti munculkan, di Indonesia itu deras sekali para pengguna internet ya, para pengguna internet. Coba kita lihat ya. Saya coba ya, kita akan melihat Indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang negara terbanyak yang suaranya kurang, Pak. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang ini suaranya sudah full, Pak. Mbak. Media sosial. Kita lihat. Oke, ini agak kurang bersahabat kalau baik, Pak. Ini pengguna media sosial di Indonesia itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif menggunakan media sosial. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar Facebook misalnya salah satunya. Lalu kita lihat ke halaman berikutnya, oke? Apakah kita masih bisa bergerak? Nah, ini tingkat berbagi informasi di media sosial. Kalau kita lihat dari data-data yang tadi, Indonesia sebagai negara terbesar pengguna aktif Facebook dan juga pengguna aktif Twitter, itu juga menjelaskan pada kita bahwa Indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi dunia digital, tidak hanya di dunia digital Asia saja, tapi juga di seluruh dunia. Kita lihat tingkat berbagi informasi di media sosial, artinya orang-orang Indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan atau men-share sesuatu, berbagi informasi. Paling banyak di Facebook, jumlahnya hampir 45%, 44,86%. Kemudian WhatsApp hampir 29%. Kemudian yang ketiga adalah Line 21,59%. Dan juga Twitter
sebesar 11,76% dan sisanya lain-lain misalnya ada juga misalnya PAT dan juga lain sebagainya 13,04%. Lalu Nah, baik. Ini peluang Bapak dan Saudaraku sekalian bagi kita untuk menggunakan media sosial sebagai media bisnis dan alhamdulillah ini ditangkap oleh perusahaan kita. Pendiri perusahaan kita itu cerdas sekali dalam melihat peluang ini sehingga kemudian membangun perusahaan yang berbasis IT. Ternyata pengguna internet di Indonesia itu terus berkembang ya. Itu tahun 2016, tampilan yang tadi itu 2016, Pak. Ini yang tadi 2016. Kita lihat perkembangannya. Ini saya sumbernya dari BPS ya. Dari BPS bahwa pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia itu adalah 32,34% penduduk Indonesia itu menggunakan media internet. Kemudian pada tahun 2018 itu meningkat 39,90% pengguna internetnya ini. Nah, melonjak lagi 2019 47,69%. Melonjak lagi pada tahun 2020 68,20%. Dan pada tahun 2021 kemarin itu pengguna internet naik 15% dari tahun 2020 menjadi 73,70%. Ini pengguna internet di Indonesia. Sekarang 2021 sudah akhir, sudah tentu pasti akan meningkat lagi. Kenapa? Biasanya orang itu lebih banyak menggunakan waktu untuk baca internet dibandingkan baca Alkitab, baca Al-Quran ya. Kita baru bangun bukannya baca Alkitab, bukannya baca kitab suci, bukannya baca Al-Quran, tapi yang pertama kali dibaca pasti berita apa ini dari WhatsApp. Kita buka dulu gitu kan, seperti itu. Nah, artinya ini menjadi sebuah peluang di negara kita dan menjadi tantangan di negara kita untuk menggunakan para pengguna internet itu sebagai media bisnis. Baik, kita lihat. Kemudian, nah ini kita lihat. Tadi disebutkan bahwasanya tahun 2021 itu pengguna internet 73,7% ya. Itu ternyata jumlah orangnya 202,6 juta jiwa. Bayangkan 202,6 juta jiwa orang Indonesia itu pasti menggunakan internet. Entah itu untuk keperluan hiburan atau juga untuk keperluan bisnis, keperluan dakwah, motivasi dan lain sebagainya. Baik, ini Pak. Nah, kemudian kita lihat juga, ini Pak, dari penduduk, ini tahun 2021 Pak, masih tahun ini, walaupun beberapa bulan yang lalu ini penelitiannya, penduduk Indonesia itu total populasinya ada 274,9 juta, orang yang ada di perkotaan 57%, 57% itu yang ada di perkotaan, kemudian yang mempunyai handphone itu ada 345,3 juta telepon genggam yang digunakan di Indonesia. Artinya melebihi jumlah orang, Pak. Karena seringkali satu orang bisa 2 handphone gitu. Bisa 2 handphone. Nah, saya sendiri ada 2 gitu. Walaupun yang satu untuk internet, yang satu untuk telepon. Jadi saya telepon khusus, internet khusus supaya tidak terganggu. Gitu. Artinya ini banyak orang yang menggunakan telepon lebih dari satu di satu rumah kan. Kemudian dari jumlah yang ada 274 juta penduduk Indonesia itu 202,6 juta penduduk Indonesia atau 73,7% penduduk Indonesia itu adalah pengguna internet. Itu pengguna internet. Nah, dari 73,7% itu atau dari 202,6 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya adalah aktif menggunakan media sosial. Aktif menggunakan media sosial. Nah, termasuk kita. Nah, maka ini yang kemudian digunakan oleh para pengusaha provider untuk menjadi ajang bisnis. Perusahaan-perusahaan yang berbasis IT termasuk perusahaan kita ini menjadi sebuah kesempatan karena ternyata 170 juta orang Indonesia itu aktif menggunakan media sosial. Sekarang kita lihat media sosial apa yang sering digunakan. Kita lihat pada tahun 2021. Nah. Pada tahun 2021 itu 93,8% pengguna media sosial itu menonton YouTube.
Sampai kita kalau umpamanya mau menidurkan anak supaya anak tenang, YouTube. Nah, ini juga sebuah kesempatan barangkali bagi perusahaan bagaimana mengiklankannya juga di YouTube gitu, lebih aktif di YouTube karena ternyata 93,8% pengguna media sosial itu membuka YouTube. Kemudian WhatsApp itu 87,7%. Yang selanjutnya adalah Instagram, Facebook, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Ini yang digunakan oleh orang, bahkan seringkali orang itu mempunyai beberapa aplikasi, main YouTube oke, main WhatsApp juga, Instagram juga, Facebook juga, Twitter juga, bahkan satu orang itu bisa mempunyai 2 akun WhatsApp, 3 akun Facebook, beberapa akun Instagram gitu. Nah, maka ini sekali lagi menjadi sebuah peluang bagi dunia usaha yang bergerak dalam bidang IT. Kemudian ini juga dalam penelitian yang lain berita satu, YouTube dan WhatsApp itu tahun 2020 dan 2021 itu yang paling banyak. Nah, oleh karenanya sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, selain menjadi peluang, ini juga menjadi perhatian. Jangan sampai ketika kita menggunakan media sosial itu menjadi perangkap yang bisa menjerumuskan kita. Bisa menjerumuskan kita secara pribadi maupun bisa menjerumuskan kita secara lembaga. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan dan pemahaman tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar seseorang itu tidak terjerumus ketika dia melakukan transaksi informasi. Ketika dia melakukan kegiatan berselancar di dunia maya, jangan sampai dia terjerumus. Maka kemudian dibutuhkan itu agar dia terhindar dari risiko hukum sejak dini. Dan alhamdulillah perusahaan kita sangat bertanggung jawab sekali terhadap seluruh karyawannya, sehingga pelatihan ini adalah bentuk dari tanggung jawab perusahaan agar seluruh karyawan tidak terjerumus ke dalam masalah hukum. Baik, sahabat-sahabat sekalian, di Indonesia itu ada aturan yang mengatur tentang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Maka bagaimana kemudian kita menggunakan ini dan berbingkai undang-undang ini? Bagaimana kita menggunakan media sosial dengan berbingkai undang-undang ITE? Jangan sampai kita terjerumus. Saya sendiri mencoba memberikan edukasi tentang hukum, walaupun sangat sederhana sekali dalam bentuk meme. Alhamdulillah sejak 7 tahun terakhir, setiap hari saya memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan meme setiap hari. Jadi pagi-pagi jam 3 saya sudah membangunkan orang. Tujuannya adalah untuk membangunkan sholat tahajud bagi yang muslim. Kalau bagi yang non muslim, yang Nasrani untuk ibadah rosario kalau tidak salah ya, jam 3 malam. Maka saya biasa membangunkan dengan apa? Saya biasa kirim meme. Nah, ini contoh-contoh meme yang biasa saya buat. Nah, pastikan digunakan untuk kebaikan, cerdas bermedsos. Kayak begini, Pak. Saya menggunakan kayak begini. Jadi setiap pagi, kawan-kawan sekalian yang ingin dibangunkan jam 3 malam, jam 3 pagi, mohon maaf, bisa dikirim nomor WA-nya, nanti saya kirim setiap pagi gitu, setiap pagi. Nah, termasuk Pak Yanto itu yang seringkali menerima WA dalam bentuk meme kayak begini. Jadi saya mudah-mudahan tidak bosan. Nah, ini kayak gini juga. Selektif dalam mencerna berita, antisipasi upaya adi domba, cerdas menilai media. Ini yang biasa saya buat. Kemudian bijak menggunakan sosial media agar tidak menjadi malapetaka. Hanya diingatkan. Kemudian juga media sosial gunakan untuk kebaikan, bukan untuk menghinakan. Karena seringkali orang melecehkan. Orang menghinakan orang di media sosial. Mengumpat orang, menghujat orang di media sosial. Menjelek-jelekan orang di media sosial, sehingga kemudian yang bersangkutan terjerat kasus hukum. Nah, kawan-kawan sekalian, ini juga media sosial alat untuk membangun jaringan agar silaturahmi berkembang. Media sosial bukan alat mengumpat dan menghujat karena diri bisa terjerat. Nah, ini yang pernah saya buat. Kemudian, saudaraku sekalian, kalau kita lihat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait media sosial. Undang-undang ITE ini memakan korban, banyak memakan korban. Dan korban yang pertama adalah ini, Pak. Berita Mulyasari.
sangat terkenal sekali. Sangat terkenal sekali. Beliau menuliskan surat lewat email yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya, keluhannya terkait dengan layanan di Rumah Sakit Omni Internasional. Kemudian ternyata ada yang menembuskan ke ke Rumah Sakit Omni Internasional. Nah, kemudian dia dipidanakan gitu, dan divonis bersalah 6 bulan masa percobaan 1 tahun. Namun kemudian dalam PK itu dibebaskan. Kita sangat sangat tersentuh pada saat itu. Saya juga sempat membuat tulisan tentang Prita, dan ada gerakan dari masyarakat, gerakan koin untuk Prita kalau tidak silap seperti itu. Ada gerakan koin untuk Prita untuk menyelamatkan Prita karena yang bersangkutan digugat perdata dan harus membayar kalau tidak silap itu 200 juta rupiah kepada Rumah Sakit Omni Internasional. Ini yang pertama kali terkena Undang-Undang ITE karena dia menyampaikan keluhannya tentang layanan dari Rumah Sakit Omni Internasional, disampaikan kepada kawan-kawannya lewat email, ternyata tembus bukannya untuk perbaikan dan introspeksi, tapi kemudian malah dilaporkan. Nah, kemudian kita juga ingat kasusnya Ustadz Alfian Tanjung. Dalam cuitannya di Twitter, dia menyebutkan PDIP, ini tulisannya beliau ya, ini tulisannya beliau, PDIP 80% isinya kader PKI. Tidak terima, karena faktanya dari mana? Sehingga ini disebut menghinakan. Maka kemudian di penjara. Maka hati-hati ketika kita menulis sesuatu yang menghinakan orang atau kelompok tertentu. Kelompok tertentu. Kalau tanpa dasar gitu. Ini kan tidak ada dasarnya. PDIP 85% isinya kader PKI. Dari mana taunya? Dari mana taunya? Apakah Ustadz Alfian pernah masuk ke dalam PDI dan kemudian mengecek satu persatu? Kan nggak juga gitu. Kalaupun jika umpamanya benar, itu kan harus berdasarkan fakta. Gitu. Kemudian Ustadz Alfian Tanjung juga di Masjid Mujahidin, Tanjung Perak, ceramahnya itu membenci kelompok tertentu gitu. Ini kata-kata beliau ya, kata beliau. Kemudian ada yang men-share di YouTube, ini kemudian kena Mahkamah Agung kemudian memvonis 2 tahun penjara. Kemudian juga ini John Ruh Ginting juga sama Pak, sama juga. Dia kena undang-undang ITE. Kena undang-undang ITE. Kemudian juga Asma Dewi, juga sama kena undang-undang ITE. Kemudian Ahmad Dhani, kena juga undang-undang ITE. Karena apa? Terlalu vulgar, terlalu menyebut nama orang, terlalu menyebut nama kelompok, menjelek-jelekan. Akhirnya kemudian orang yang tidak terima, kelompoknya tidak diterima, jadi dipenjarakan. Nah, kita tidak mau yang seperti ini. Tidak mau seperti itu. Mungkin kita juga mempunyai unek-unek gitu, tapi jangan dimasukkan ke media sosial. Karena itu sudah menjadi ranah umum. Akan dibaca oleh semua orang dan orang akan merasa dirugikan. Jika benar harus berdasarkan fakta. Jika tidak benar, maka itu menjadi fitnah. Gitu. Nah, kemudian ini Pak, Baik Nuril ini sampai ke Mahkamah Agung juga. Kalau kasus Baik Nuril itu kayak begini. Baik Nuril itu seorang guru honorer ya di sebuah sekolah di Mataram, di Nusa Tenggara Barat. Kemudian dia diajak melakukan hubungan terlarang oleh kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolahnya itu ngerayu-rayu gitu lewat media sosial ke dia. Nah, dia tidak mau. Nah, kemudian nelpon juga, ngajak melakukan hubungan terlarang gitu di telepon. Nah, teleponnya itu direkam sama dia. Di situ juga disebutkan, kamu itu baru aja guru honorer, itu bendahara sekolah aja mau diajak sama saya gitu. Itu direkam sama dia. Nah, kemudian dilalahnya itu kepala sekolah kalau tidak silap diangkat menjadi kepala dinas pendidikan kabupaten gitu. Menjadi kepala dinas pendidikan kabupaten. Tentu banyak orang yang nggak suka kan. Nah, dicarilah kesalahan. Ternyata diketahui ini agak genit gitu, agak centil. Akhirnya dicari-cari, ketemulah Baik Nuril. Coba minta dong, katanya punya rekaman gitu kan. Dirayu-rayu, akhirnya kemudian diberikan rekamannya. Tapi jangan diberikan ke yang lain ya. Ternyata disebar. Nah, si mantan kepala sekolahnya yang sekarang menjadi kadisdik, yang saat itu menjadi kadisdik, tidak terima. Siapa ini yang menyebarkannya? Disangkanya Baik Nuril, padahal ada orang lain. Gitu. Karena ngobrol itu dengan Baik Nuril, akhirnya kemudian dia dilaporkan. Gitu. Itu tentang Baik Nuril. Nah, sampai kemudian tentang Baik Nuril ini menjadi catatan di program televisi Mata Najwa. Nah, ini Pak, contohnya. Baik Nuril menjadi contoh paling mutakhir betapa hukum sering membuat korban terjungkir.
Alih-alih melindungi mereka yang teraniaya, Undang-Undang ITE kerap dipakai yang berkuasa, digunakan untuk membungkam keluh dan keberatan, membisukan mereka yang sebenarnya korban. Publik menjadi ketakutan untuk bersuara lantang, kritik bisa dipidana sebagai fitnah dan pencemaran. Hukum akhirnya sibuk meladeni ketersinggungan. Urusan remeh pun bisa berakhir pemenjaraan. Inilah produk hukum pasca reformasi paling jahil, pasal karet yang membuat penegakan hukum menjadi degil. Yang diuntungkan pasti para elit dan yang berharta, yang punya kuasa menikmati dan memakainya. Celakalah mereka-mereka yang tidak punya daya. Jika diam diinjak, saat bersuara masuk penjara. Nah, jadi itu sempat menjadi sorotan ya. Kebetulan saya juga menjadi pengacaranya PGRI. Jadi ketua PGRI itu kawan baik saya. Seringkali kita diskusi termasuk dengan tentang Baik Nuril ini pada saat itu. Sahabat-sahabat sekalian, maka ada beberapa delik pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Ada beberapa delik pidana ya. Apa saja delik pidana yang ada dalam Undang-Undang ITE? Yang pertama adalah konten cabul atau senonoh. Ketika kawan-kawan membuat konten yang bersifat cabul, entah itu dalam sifatnya tulisan maupun visual, maka bisa kena delik pidana. Kawan-kawan mengirimkan foto umpamanya, foto seorang artis yang tidak mengenakan pakaian, kemudian dikirim ke grup, Ada grup yang iseng, yang tidak suka dengan kawan-kawan, maka kemudian kawan-kawan disebut menyebarkan konten cabul, gitu. Disebut menyebarkan konten. Apalagi kalau umpamanya menyebarkan foto orang, gitu. Atau mengajak sesuatu yang bersifat cabul, atau menyebut alat kelamin dan lain sebagainya. Si anu, seperti itu. Maka itu kena Undang-Undang ITE. Kemudian yang selanjutnya adalah perjudian. Berjudi lewat internet. Atau kalau ada orang yang nggak suka dengan kawan-kawan, umumnya gini. Ada orang nggak suka dengan Pak Isman. Tiba-tiba nyari kesempatan untuk mempidanakan Pak Isman. Tiba-tiba Pak Isman menulis di grup, coba taruhan 5 ribuan, atau 50 ribuan taruhan lah. Nanti Pak Dudung dalam acara training nanti hadir atau tidak? Ayo 50 ribuan. Dijawab sama Pak Anton, nggak bakalan hadir dia. Ya udah, kita 50 ribuan. Kalau ada orang yang memperkarakan Pak Isman itu bisa, Pak. Karena perjudian masuknya. Ini perjudian. Maka hati-hati karena ini like and unlike. Suka dan tidak suka. Maka yang perlu kita lakukan adalah waspada, hati-hati. Jangan sampai kita tergelincir karena ada orang yang tidak suka. Saya pernah menangani sebuah perkara. Jadi ada orang sengaja dijebak. Beberapa orang ngirim ke orang tersebut berita tentang si A gitu, berita jelek tentang si A. Semuanya dikirim ke dia. Setelah itu akun-akunnya itu dia buang. Nah, si A karena menerima banyak berita tentang si A itu dikirim oleh dia ke beberapa grup. Nah, di mana di grup itu ada si A dan ternyata si A tidak terima, akhirnya kemudian dipidanakan. Ini dijebak, Pak. Ini dijebak. Nah, oleh karenanya sekali lagi perlu hati-hati. Kemudian kontennya yang tadi pencemaran nama baik. Jadi kalau umpamanya gini, ada orang nulis di media sosial, Pak Isman Nugraha ganteng, namanya begitu. Pak Isman tidak terima. Kenapa saya disebut ganteng? Lah, kenapa memang? Saya kan lebih ganteng. Saya sangat ganteng, bukannya ganteng gitu. Itu pencemaran nama baik, Pak. Tidak terima. Itu fitnah kata Pak Isman. Itu fitnah. Jadi yang benar adalah saya sangat ganteng gitu. Maka hal-hal yang bersifat pelecehan nama, pencemaran nama baik, menjelek-jelekan, hati-hati ketika kawan-kawan menyebutnya di dalam media sosial. Di Facebook umumnya disebutkan si anu, alamatnya anu, dijelaskan Mbak Fitri segala macam disebutkan sampai Mbak Fitrinya tidak terima. Nah, maka ini bisa kena pencemaran nama baik. Kemudian pemerasan atau ancaman. Pak Arief umpamanya ngirim WA ke Pak Isman. Pak Isman, hati-hati. Kalau Pak Isman tidak menyerahkan uang ke saya 1 juta, foto bugil Pak Isman akan saya sebar di grup. Umpamanya seperti itu. Akan saya sebar di grup seperti itu.
Pak Isman kan ketakutan. Pak Isman ketakutan. Nah, maka Pak Isman tidak perlu takut sebenarnya, tinggal melaporkan ini ada yang ngancam ke saya. Ternyata yang dikirimnya itu foto bugil Pak Isman waktu usia 1,5 bulan. Waktu kecil kan banyak gitu ya. Waktu kecil kita kan banyak dipoto yang kelihatan semua gitu ya. Nah, itu ternyata dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan. Jadi ketika ada pemerasan, ada ancaman, maka nggak perlu takut, tinggal dilaporkan ini saya diancam di media sosial bahwa saya akan dibunuh. Maka hati-hati ketika kawan-kawan juga mengancam. Saya pernah mendampingi klien saya ada ancaman dari debt collector gitu ya, dari debt collector. Saya sampaikan dan kemudian saya laporkan juga. Baik. Kemudian ada juga delik tentang berita bohong dan informasi yang menyesatkan konsumen. Nah, ini yang perlu kita hati-hati di perusahaan kita. Umpamanya dengan uang 150.000 per bulan Anda dijamin cerdas, seperti itu. Ada kata-kata dijamin cerdas, ini menyesatkan, Pak. Ini menyesatkan. Karena apa? Bagaimana kalau umpamanya dia sudah membayar SPP ternyata tidak cerdas karena tidak berangkat kuliah, gitu. Dengan memakan kue ini Anda bisa menjadi kaya, umpamanya seperti itu. Ternyata menjadi nggak kaya juga. Jadi hati-hati ketika kita mengiklankan sesuatu, tidak perlu lebay. Menarik boleh, tapi jangan sampai lebay. Khawatir kemudian kita dilaporkan kena undang-undang ITE, bohong dan menyesatkan kepada konsumen. Nah, kemudian ini yang seringkali banyak dibidik. Kebencian bernada sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada orang yang membenci suku tertentu, seorang Sunda umpamanya, dibencilah, dasar lu orang Sunda, seperti itu. Bla 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 gitu. Kemudian ada lagi orang Jawa menyebutkan nama sukunya, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Karena kemudian satu suku nanti tidak akan suka. Dan ini yang banyak kena ke orang. Kebencian bernada sara, suku, agama, ras, antar golongan. Yang kemarin muncul kan kata-kata itu ya, mohon maaf, kata-kata CINAA gitu ya, itu yang sering kali muncul. Meskipun kemudian berdalih itu untuk negara, bukan untuk ras yang ada di Indonesia. Tapi kan ketika diucapkan seperti itu, maka orang menyangkanya pasti ke ras yang ada di Indonesia. Kemudian ini Pak, delik yang bersifat ancaman terhadap pribadi orang. Mengancam Pak Arief umpamanya, atau ngancam Pak Yandi umpamanya, diancam secara pribadi lewat undang-undang ITE, makanya tinggal dilaporkan. Kemudian Bapak dan Saudaraku sekalian, nah kita lihat sekarang ancaman pidana dalam undang-undang ITE. Tadi jenis-jenisnya, hal-hal yang bisa menyebab ini. Nah, ini delik-delik yang adanya, kemudian ancaman-ancaman pidananya kita lihat. Nah ini Pak. Pasal 45 ayat 1 itu ancaman yang melanggar kesusilaan. Jadi ketika kawan-kawan mengirimkan berita yang berisi tentang muatan pelanggaran kesusilaan, itu kena sanksinya 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Kemudian pasal 45.2 itu muatan perjudian yang tadi saya sebutkan ya. Itu pidananya paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 45 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini yang banyak terjadi, Pak. Ini yang terjadi. Dan pasal 45 ayat 3 ini delik aduan. Artinya tidak bisa dilaporkan kecuali oleh orang yang bersangkutan. Umpamanya saya menjelek-jelekan Pak Yandi di media sosial. Maka Pak Arief tidak bisa melaporkan saya. Yang bisa melaporkannya adalah Pak Yandi sendiri. Muncul kawan-kawan yang lain mengaku sebagai fans setianya Pak Yandi umpamanya, melaporkan atas nama fansnya Pak Yandi, itu tidak bisa juga kecuali dia mendapatkan kuasa dari Pak Yandi untuk melaporkan. Pak Yandi bikin kuasa untuk melaporkan saya karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Nah, kemudian yang bersifat pemerasan ini pasal 45 ayat 4. Pasal 45 ayat 4, kemudian mohon maaf. Pasal 45 ayat 1 itu yang merugikan konsumen, ini yang harus kita hati-hati ya ketika kita membuat
konten-konten iklan bagi perusahaan kita, jangan sampai terjebak sehingga kemudian konsumen merasa dirugikan. Dengan 200.000 per bulan, 1 tahun bisa jadi sarjana, umpamanya seperti itu. Nah, itu hati-hati, Pak. Itu hati-hati. Nah, kemudian jika konten itu bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok tertentu, maka kenanya 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Dan ini banyak yang menjadi korbannya. Banyak yang menjadi korbannya. Kemudian, jika ancaman kekerasan yang menakut-nakuti ditujukan secara pribadi, saya menakut-nakuti Bu Ayu. Nah, nakut-nakuti Bu Ayu. Bu Ayu, pokoknya kalau Bu Ayu tidak menyerahkan uang 1 miliar kepada saya, foto telanjangnya Bu Ayu akan saya sebar gitu. Wah, Bu Ayunya kan ketakutan. Nah, oleh karenanya ini jangan dibiarkan. Laporkan aja ke polisi. Kita laporkan ke polisi. Ternyata yang saya pegang adalah tadi foto waktu Bu Ayu masih umur 1 bulan gitu. Dipoto oleh ibundanya di meja biasanya. Itu kan memang telanjang ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sekarang bagaimana supaya kita cerdas dalam menggunakan media sosial? Jangan sampai terjebak kita ketika kita menggunakan media sosial. Yang pertama adalah pastikan kita memahami aturan hukum yang ada. Kawan-kawan sekalian, tolong buka-buka lagi Undang-Undang ITE. Tadi saya sudah jelaskan tentang konten-konten yang bisa menjadi celah bagi orang untuk mempidanakan kawan-kawan saat kawan-kawan melakukan transaksi elektronik. Ini delik-delik yang adanya. Yang pertama adalah tentang konten cabul, kemudian tentang perjudian, kemudian pencemaran nama baik kawan-kawan sekalian, kemudian pemerasan atau ancaman, berita bohong yang menyesatkan konsumen, kemudian kebencian yang bernada sara. Nah, itu ancaman yang bersifat pribadi. Ini yang diatur di dalam undang-undang. Maka kawan-kawan sekalian, tolong pahami aturan-aturan hukum. Yang pertama kali, ketika kita menggunakan media sosial, pastikan memahami aturan hukum yang ada. Jangan sampai kita menggunakan media sosial kebablasan. Kita melakukan aktualisasi diri yang kebablasan. Kita memberikan informasi tanpa terlebih dahulu mengetahui ini benar atau tidak informasi tersebut. Sehingga kawan-kawan langsung asal kirim. Kawan-kawan bisa terjebak. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan menggunakan etika yang baik dalam berinteraksi. Bahasanya bahasa yang bagus. Ketika ada orang yang mengiklankan odading mengoleh, itu bahasanya nggak bagus. Gitu. Bahasanya nggak bagus. Sebenarnya oleh aktivis anak itu bisa dilaporkan. Karena apa? Bisa jelek kepada anak. Bahasa-bahasanya itu kan bahasa nggak bagus gitu. Bahasanya nggak bagus. Maka kita pastikan menggunakan etika yang baik di dalam berinteraksi. Pilih diksi-diksi yang tidak menyudutkan orang, yang tidak menjelekkan orang, diksi-diksi. Pilih kata-kata yang tepat, kalimat-kalimat yang tepat, agar tidak menyudutkan orang, agar tidak mencederai hati orang. Kemudian, pastikan sumber rujukan yang benar dan otoritatif. Kalau kawan-kawan perhatikan, ketika tadi saya memunculkan data-data, ini datanya dari mana? Bahwasanya pengguna media sosial di Indonesia naik dari tahun sekian ke tahun sekian itu naik. Sumber rujukannya dari mana coba? Dari Biro Pusat Statistik, BPS RI. Saya munculkan ini. Maka ketika kawan-kawan menyampaikan sebuah berita dalam pengiklanan, itu beritanya sumber rujukannya yang benar dan otoritatif. Otoritatif itu memang dia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan berita-berita tersebut gitu. Memberikan kewenangan untuk berita-berita tersebut. Jangan sampai kemudian kawan-kawan tidak berdasar. Umpamanya masyarakat daerah A itu pendidikannya rendah, yang sekolah sampai dengan tingkat menengah cuman sekian persen. Maka ini kesempatan bagi kita untuk sekolah, menunjukkan kita berkualitas. Nah, padahal itu sumbernya dari mana? Gitu. Sumbernya dari mana? Maka pastikan ketika kita memunculkan angka, sumber rujukannya benar dan otoritatif. Ustadz Alfian Tanjung, Pak Alfian Tanjung, kenapa kemudian dipidanakan? Karena menyebutkan angka, menyebutkan orang, menyebutkan kelompok. Dan itu rujukannya tidak dari mana nggak jelas. Gitu. Rujukannya dari mana nggak jelas. Sehingga kemudian dipidanakan kalau rujukannya benar saja. Nah, saya sumbernya dari sini, saya membaca dari sini. Harusnya kan begitu, dia sumbernya tidak jelas.
Kemudian pastikan kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mengirim sesuatu, saring dulu sebelum di-sharing. Sebelum kita mengirimkan, disaring dulu ini benar atau tidak beritanya. Ini beritanya valid atau tidak, ini hoax atau benar gitu. Saring dulu. Jangan sampai kawan-kawan mengirimkan, ternyata beritanya berita nggak jelas. Beritanya berita-berita yang menyesatkan. Sampai ada orang yang tidak terima. Nah, sumbernya dari mana? Dirujuk. Ternyata muncul semuanya ke Pak Arif, maka Pak Arif yang kena. Gitu. Maka oleh karenanya, orang yang cerdas dalam bermedia sosial adalah lakukan saring sebelum sharing. Kemudian, hati-hati ketika kita memposting hal-hal yang bersifat data pribadi. Saya memposting tentang Pak Yandi. Pak Yandi dari mana sumbernya? Gitu. Kita memposting tentang Bu Ayu. Nah, hati-hati. Ada izin atau tidak dari Bu Ayunya. Benar atau tidaknya. Karena ketika kemudian tidak sesuai, Bu Ayu tidak terima, saya bisa dipidanakan. Kemudian, hati-hati membuat komen atau caption saat menanggapi sebuah berita atau meme. Ada berita, kita memberikan komen. Komennya yang tidak mengenakan orang. Nah, itu berbahaya, Pak. Itu berbahaya. Atau membuat caption, ada foto seseorang. Kemudian di caption di bawahnya, inilah sosok orang yang berutang tidak mau bayar. Seperti itu. Wah, orangnya tidak terima. Itu kan foto saya. Dari mana dasarnya? Dari mana buktinya? Kalaupun memang benar dia berutang tidak mau bayar, ini disebutnya penghinaan. Kenapa penghinaan? Maka hati-hati Bapak dan Saudaraku sekalian, kawan-kawan sekalian, ketika kita membuat komen atau caption ketika menanggapi sebuah berita atau meme. Kemudian, saat membagi atau mengedarkan meme telah mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang dijadikan rujukan. Contohnya begini, saya sedang ceramah, atau Pak Yandi sedang ceramah. Kemudian ada kata-kata yang menarik dari kata-kata Pak Yandi. Mari bangun Indonesia dengan ketakwaan. Mari bangun Indonesia dengan kejujuran. Karena hanya orang yang jujur yang bisa membangun Indonesia dengan benar. Kata-kata itu diambil dari Pak Yandi. Maka minta izin dulu. Pak Yandi, tadi ada kata-kata yang baik dalam pidatonya Pak Yandi saat memberikan pembekalan kepada karyawan. Boleh nggak saya jadikan sebagai meme? Nah, ini bentuknya, Pak. Nah, minta izin dulu. Karena kalau tidak izin dari Pak Yandi, nanti disebutnya mengada-ngada gitu. Mengada-ngada, Pak Yandi bisa tidak terima. Maka pastikan saat kita membagi dan mengedarkan meme telah mendapatkan izin atau sepengetahuan dari tokoh yang dijadikan rujukan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini yang bisa saya berikan. Jadi ketika kita berinteraksi di media sosial, pastikan bahwasanya kita memahami aturan hukum sebagai manusia yang cerdas hukum. Kemudian juga pastikan menggunakan etika yang baik dalam berinteraksi. Kemudian pastikan sumber rujukan yang benar dan otoritatif. Kemudian juga sebelum kita men-sharing sesuatu, saring dulu ini layak atau tidak untuk di-sharing. Bisa saja itu benar, tapi tidak layak untuk di-sharing karena berbahaya. Gitu. Berbahaya untuk lembaga, berbahaya untuk pribadi kita, berbahaya untuk masyarakat kita. Kemudian juga hati-hati ketika kita memposting hal-hal yang bersifat data pribadi. Bisa saja orangnya tidak terima. Kemudian hati-hati dalam membuat caption atau komen terhadap foto, berita, meme, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pastikan saat kita mengedarkan meme dengan menampilkan nama seseorang atau foto seseorang, kita sudah mendapatkan izin dan sepengetahuan dari orang yang bersangkutan. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Jika benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah limpahkan kekuatan bagi karyawan Gilan Group yang berjuang mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Dudung Amadung Abdullah atas materi penyampaian yang telah disampaikan. Sangat jelas sekali ya, bermanfaat juga buat kita semua. Baik, mungkin acara selanjutnya sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada beliau. Mangga, dipersilahkan. Ini dulu. Dinyalakan aja mic-nya kalau mau bertanya ya. Jelas kayaknya Pak.
Ayo Saya teman-teman, bukan silakan. profesor tapi provokator ya. Sangat jelas, Pak. Ditunjuk aja Mas Kasih. Saya Bu. Mbak Erna. Mbak Erna, Monggo. boleh? Mbak? Iya Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dudung ya, yang telah memberikan pemaparan terkait Undang-Undang ITE. Jadi banyak ilmu yang bisa saya dapatkan hari ini gitu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan sih sebetulnya. Yang saya ingin pertanyakan yang pertama itu terkait yang tadi surat pembaca gitu ya. Karena kan saya selaku konsumen juga kadang suka mengalami beberapa ketidaknyamanan terkait pelayanan dari suatu institusi atau perusahaan atau perbankan dan lain-lain gitu ya. Nah, terkadang saya juga berpikir beberapa kali untuk mengutarakan gitu ya ketidaknyamanan tersebut di media sosial, dan terpikir juga untuk membuat surat membaca gitu agar bisa terlihat oleh perusahaan tersebut. Nah, namun setelah tadi melihat beberapa kasus gitu ya, seperti yang kasus yang pertama itu, saya jadi kayak ini harus berhati-hati lagi nih gitu, karena malah nanti yang si pelapor gitu yang menerima ketidaknyamanan tersebut malah dilaporkan balik. Yang ingin saya tanyakan itu, ada tips nggak buat kami gitu ya, khususnya saya gitu sebagai konsumen, agar ketika saya membuat surat pembaca itu bisa diterima oleh perusahaan tersebut atau institusi tersebut dan tidak menjadi serangan balik terhadap si pembuat surat pembaca gitu. Nah, yang selanjutnya itu terkait gibah online. Terkait gibah online gitu kan. Apakah ketika seseorang menceritakan perbuatan orang lain melalui media chatting gitu, apakah itu bisa dijerat Undang-Undang ITE, karena ada unsur mungkin ketika curhat itu ada seseorang yang menyebarluaskan curhatan tersebut sehingga orang yang dibicarakan di chat tersebut itu merasa tidak nyaman gitu atau tidak enak gitu terkait yang disebarluaskan. Seperti itu sih Pak. Mohon penjelasannya. Terutama soal pertanyaan yang pertama sih. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, pertanyaannya berat-berat ini. Yang pertama terkait ketidakpuasan terhadap layanan sebuah lembaga. Di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen. Jadi konsumen berhak mendapatkan berita yang benar tentang produk yang sebenarnya gitu. Tidak boleh tidak boleh ditutup-tutupi. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan berita yang mendapatkan pelayanan yang kurang bagus, itu konsumen dilindungi dengan undang-undang itu. Konsumen dilindungi untuk mendapatkan kepuasan dari produk yang diiklankan oleh lembaga tersebut, oleh produk tersebut. Masalahnya adalah bagaimana kita menyampaikannya secara santun dan beretika gitu. Seperti tadi saya sampaikan, gunakan bahasa yang santun dan beretika. Jangan kemudian dasar lu 60BLOK gitu. Jangan seperti itu. Dasar ini pabrik segala macam. Yang santun aja bahasanya. Kemarin juga saya menyampaikan protes kepada sebuah lembaga layanan kesehatan, tapi dengan cara yang santun. Ketika kemudian ada stafnya yang kurang bagus, saya bilang, saya itu kenal orang dari mulai menteri sampai rakyat jelata saya kenal gitu. Akhirnya kemudian dia jadi baik. Nah,
Gitu Mbak. Kemudian tentang curhat, ketika kita curhat, ketika curhat kepada orang, nah justru yang menyebarkan curhat Mbak yang akan kena justru. Karena nanti Mbak juga merasa tidak terima loh. Ini kan curhat saya kepada Anda, saya percaya kepada Anda. Saya ingin menuangkan perasaan saya kepada Anda. Artinya, saya percaya kepada Anda. Kenapa Anda kemudian mengirimkan kepada orang lain gitu? Kepada orang lain. Nah, justru yang menyebarkannya ini yang bisa kena delik pidana karena dia tidak menyimpan rahasia orang, kepercayaan dari orang tersebut gitu. Jadi orang tersebut justru yang menyebarkannya. Maka ketika kasusnya Baik Nuril, itu lebih banyak ke unsur politis. Harusnya orang yang menyebarkannya. Orang yang menyebarkannya yang kena pidana. Perkenalkan, saya Anang Setiabudi dari Batam. Kebetulan apa yang disampaikan tadi saya agak telat mendapat link Zoom-nya. Alhamdulillah substansinya bisa dapat ya, terutama di poin-poin terakhir yang perlu saya tanyakan. Ini misalkan ada klien atau ada customer yang ada komplainan via telepon, baik secara telepon WA maupun telepon di kantor ya. Sering terjadi misalkan kalau ada layanan yang kurang memuaskan, biasanya itu komplain via suara, yang di situ langsung telepon atau yang via voice message kalau di WhatsApp. Nah, itu kira-kira apa yang dijelaskan tadi, apakah untuk misalkan ada orang yang komplain via suara tadi atau telepon, apakah misalkan ada nada pengancaman ya kepada kita, apakah itu termasuk delik dari pidana itu? Itu yang perlu saya tanyakan. Itu aja Pak, karena memang sering terjadi ya ketika kita sebagai pelayan konsumen publik itu biasanya hal-hal seperti ini terjadi. Nah, inilah yang perlu saya tanyakan, apakah ini termasuk delik pidana? Misalkan kalau ada nasabah atau customer yang komplain tentang ini, karena kemarin saya ada beberapa pengalaman bahwasanya kalau kita lagi klaim atau pengaduan itu Putus-putus Pak suaranya. Disconnect kayaknya ya. Baik, saya sudah bisa menangkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Anang Setiabudi tadi. Jadi Pak Anang Setiabudi seringkali mendapatkan telepon dari orang yang sifatnya ancaman. Kita lihat dulu Pak, ancamannya seperti apa. Ancaman ini kan harus ancaman bersifat pribadi, ancaman terhadap fisik dan sebagainya. Kalau bahasanya kurang jelas nggak bisa juga Pak. Umumnya gini, awas lo, Nang, kalau ketemu kita selesaikan masalah gitu. Nggak kena itu Pak, nggak kena gitu. Tapi kalau umpamanya, kalau ketemu saya pukulin kamu, saya bunuh kamu, itu baru kena Pak. Tapi kalau saya apa-apakan kamu, itu nggak kena Pak, karena tidak menyebutkan. Gitu. Nggak menyebutkan. Saya pernah diskusi tentang hal tersebut dengan reskrim di kepolisian, nggak kena. Kalau umpamanya cuma awas loh Nang, kalau ketemu kita selesaikan secara adat yang mana gitu. Adat itu kan bisa saja sambil ngopi, sambil nyanyi-nyanyi bareng, adat di tempat lain kan berbeda-beda gitu. Tapi kalau disebutkan jenisnya, awas kalau ketemu saya akan pukuli kamu, itu bisa kena Pak. Itu kena. Kemudian pernah dalam putusannya MK bahwa suara itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Jadi sebagai bukti. Alasannya adalah karena menurut MK banyak orang yang bisa meniru suara. Contoh Gilang Dirga. Gilang Dirga itu kan orang yang bisa menirukan berbagai macam suara orang gitu ya. Suara orang. Daper ya. Betul. Pokoknya menirukan siapa gitu. Maka itu tidak bisa, kata menurut MK itu tidak bisa. Ini ketika mengadili kasus papa minta saham. Ada orang ngaku pejabat tertentu di negeri ini pada saat itu yang kemudian kejedot di tiang listrik sebesar bakpao itu kan ya. Nah, itu kan menyebutkan ada kasus papa minta saham gitu pada saat itu.
itu diadukan, dilaporkan, ternyata nggak kena. Kenapa? Bisa aja bukan suaranya dia gitu. Meskipun bisa saja benar itu suaranya dia, tapi menurut MK suara itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti di dalam perkara. Karena orang bisa menirukan. Kemudian, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Pindi ya, Pindi Teguh Arif Prianto, tentang banyak berita yang seringkali kita lihat kalau orang yang punya uang atau orang punya dekat dengan kekuasaan itu bisa lepas gitu. Tapi kalau umpamanya orang kecil langsung dihukum, orang ngambil coklat 3 biji langsung dihukum gitu ya. Orang ngambil coklat, ngambil piring 3 biji itu langsung dihukum gitu ya. Yang pertama, seringkali hukum itu sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Padahal yang benar, hukum itu dia harus berdiri independen tanpa ada tekanan, tanpa dicampur baurkan dengan kekuasaan. Gitu kan ada 3 gitu kan. Ada eksekutif, legislatif dan yudikatif gitu. Nah, yudikatif ini juga harus berdiri sendiri. Tapi seringkali terjadi pihak yudikatif itu menjadi kepanjangan dari eksekutif. Hukum tidak bisa berdiri, tidak bisa independen karena ada campur tangan politik. Itu seringkali yang seringkali terjadi. Bahkan sekarang ini sering juga terjadi hukum menjadi alat bukan hanya penguasa tapi juga pengusaha gitu ya. Nah, juga seperti itu, Pak. Nah, itu yang pertama. Dari hukum memang harus berdiri independen karena ada 3 pilar di negeri ini, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dia harus berdiri sendiri, harusnya berdiri sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang kejahatan-kejahatan yang kecil itu sudah ada edaran dari Kapolri bahwa jika tindak kejahatannya tidak lebih, kalau tidak salah tidak lebih dari 2 juta, kurang dari 2 juta, maka tidak perlu langsung ke pidana karena ongkosnya itu jauh lebih besar gitu. Kayak orang nyuri pisang 1 tandan, kemudian dilaporkan ke polisi sampai ada gelar perkara, ada biaya persidangan, itu jauh lebih besar gitu. Jadi selesaikan aja secara kekeluargaan, seperti itu, Pak. Baik, demikian barangkali sahabat-sahabat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.